akhirnya berpulang. Iya. Ya, kita tidak tahu kapan. Iya. Bunda ingin meninggalnya sebagai apa? Iya, sebagai saya sekarang. Berarti sebagai Bunda sekarang. Karena saya memang after ovation, saya perempuan. Ya. Ya, saya punya kelamin perempuan. Ya. Ya, mandikan saya dengan yang nanti akan mengurusnya. Mau kafannya 7 lapis, mau 7 lapis, mau 8 lapis, saya serahkan kepada yang ngurus. Yang mengurus laki-laki boleh, perempuan boleh, laki-laki, perempuan boleh. Jadi siapa saja boleh yang memandikan saya. Ternyata lebih dominan akhlak laki-laki, maka itu benar laki-laki. Muskil. Tapi ini bukan muskil, bukan problem laki-laki, benar ya. Punya akhlak laki-laki. Jadi rubah jadi perempuan. Ya bisa tetap dia laki atau sebaliknya perempuan tetap perempuan. Seperti itu. Dan dia tetap ahli iman. Bukan keluar dari iman. Kalau meninggal ya semoga Allah ampuni. Yang hidup jangan tiru-tiru dia. Yang hidup jangan tiru-tiru. Karena besar dosanya, besar di hadapan Allah. Tapi kalau sudah meninggal jangan didosa-dosakan juga. Kita doakan semoga Allah mengampuni. Oh dia juga orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian tadi, sahabat-sahabat bisa pahami bahwa Dorce berwasiat bahwa ketika meninggal dunia hendaklah mayatnya dirawat secara wanita. Kemudian dikoreksi oleh Buya Yahya bagaimana hakikat hukum, hakikat fikih yang kemudian dijelaskan secara detail. Setelah itu kemudian Dorce kemudian menyampaikan beberapa hal terkait dengan sanggahan dan akhirnya menyerahkan kepada keluarganya. Di sini akan saya sampaikan terkait dengan wasiat. Apa toh wasiat itu? Bagaimana wasiat itu kok tidak boleh dilakukan? Mana wasiat yang boleh dikerjakan dan wasiat yang tidak boleh dikerjakan? Kita ikuti terkait dengan pengertian maupun hukum terkait dengan wasiat. Apa yang disebut wasiat? Terus bagaimana wasiat itu, bisa nggak wasiat itu dikerjakan atau tidak dikerjakan, dan bagaimana ciri-ciri wasiat yang boleh dikerjakan maupun wasiat tidak boleh dikerjakan. Selamat menyaksikan. Wasiat secara khusus, arti khusus itu adalah sebagai pesan yang disampaikan orang yang hendak meninggal dunia. Sehingga yang disebut wasiat itu jenis itu menjadi 2 kategori kalau dilihat dari situ. Kategori yang pertama adalah meminta orang yang akan meninggal kepada orang-orang yang masih hidup untuk melakukan suatu pekerjaan. Contohnya tadi. Jadi Dorce mengatakan ketika saya meninggal, tolong urus saya sebagai seorang perempuan. Ini wasiat. Ada contoh lagi, misalkan tolong bayarkan utang ini kalau saya meninggal dengan menggunakan ini misalkan. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama yang disebut wasiat adalah permintaan orang yang akan meninggal kepada orang-orang yang masih hidup untuk melakukan suatu pekerjaan. Sebagaimana yang contohnya Dorce, itu ada yang pertama. Kedua, wasiat itu bisa juga berbentuk harta benda yang ingin diberikan kepada orang atau pihak tertentu. Wasiat semacam ini dilakukan setelah si pembuat wasiat meninggal dunia. Nah, sering di dalam Al-Quran juga menjelaskan seperti ini. Nah, di dalam wasiat itu ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, bahwa orang yang diberi wasiat haruslah seorang muslim dan berakal sehat. Syarat ini penting agar amanah dalam wasiat bisa dilakukan dengan baik. Yang pertama. Jadi yang diberi wasiat itu siapa? Berarti mereka itu harus muslim. Karena di dalam Islam terkait dengan Islam, dia dia harus memastikan bahwa dia amanah itu harus dikerjakan. Yang kedua, orang yang berwasiat itu mesti berakal sehat, memiliki harta yang akan diwasiatkan terkait dengan harta.
Artinya ketika berwasiat itu berarti dia itu sehat jasmani sehingga tidak ada paksaan. Yang kemudian yang ketiga, wasiat tidak boleh sesuatu yang diharamkan. Ya, termasuk wasiat yang itu syaratnya. Ada 3 tadi. Yang cara ketiga adalah wasiat tidak boleh berwasiat dalam hal yang diharamkan. Misalkan meminta agar sebagian hartanya diberikan kepada yang lain gereja atau diberikan kepada yang lain. Kemudian yang keempat, orang yang diberi wasiat bersedia menerima wasiat. Yang diberi wasiat itu dia menerima wasiat. Jadi dia itu benar-benar siap menerima wasiat sehingga dia siap untuk melakukan amanah tadi. Nah, jika dia menolak maka wasiat itu batal dan setelah penolakan orang tersebut tidak berhak atas apa yang diwasiatkan. Oleh karena itu dalam ketentuan hukum Islam orang memiliki ahli waris dilarang mewasiatkan lebih dari 1/3 harta miliknya. Jadi sehingga ketika seseorang mewasiatkan padahal punya anak, punya ahli waris kemudian mewasiatkan lebih dari 1/3 itu tidak boleh dilakukan. Nah, sementara orang-orang yang sama sekali tidak memiliki ahli waris diperbolehkan untuk mewasiatkan dengan seluruh hartanya terkait dengan wasiat. Oleh karena itu sahabat-sahabat, wasiat itu intinya ada 4 syarat itu, sehingga ketika tidak terpenuhi 4 syarat maka itu harus tidak boleh dilakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.